Saya boleh ke Ibu Ayu Wahyu Ciptaningsih selaku mantan Wakil Bupati Cirebon dan juga Dani. Dani ini namanya masuk dalam 3 orang karena Andi, Dani sama Peggy alias Peron. Tapi dikait-kaitkan, bukan Dani yang ini. Sebenarnya apa, nama putra saya ini Ramadhani Purwadisastra. Dan panggilannya ini Rama, bukan Dani sebenarnya. Dan kebetulan anak saya ini memang kelahiran tahun 2004. Ya. Kalau tadi melihat dari informasi Ibu bahwa kejadiannya itu di bulan Agustus tahun 2016, anak saya itu masih usia 11 tahun, SD kelas 5 gitu ya. Jadi hal yang tidak mungkin. Dan saya mendapatkan berita ini memang 3 hari ke belakang ini langsung viral. Memang Bang Hotman menyampaikan bahwa ada anak mantan bupati gitu ya. Tapi ini saya menyikapinya bahwa cuma memang jadi netizen banyak sekali ya seperti bola liar ya. Jadi tertuju opini ini penggiringan kepada anak saya gitu. Dan ada lagi yang menyampaikan bahwa saya ingin melamporkan balik, nah, itu pencemaran nama baik itu tuh sesungguhnya tidak ada seperti itu. Karena saya tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk melaporkan Bang Hotman Paris karena memang tidak menyebutkan nama di situ. Hanya disampaikan anak mantan bupati. Kalau bicara anak mantan bupati ya banyak ya, saya pikir seperti itu. Tidak ada penjelasan soal periode berapa, tidak ada seperti itu, tidak ada seperti itu, ya. Dan saya ingin bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Cirebon ini supaya aman, kondusif. Walaupun situasinya ini ada penggiringan opini yang tidak berdasar kepada putra saya, ya seperti itu. Meskipun Ibu Ayu juga sempat cross check mungkin di lapangan, sempat mencari tahu juga kejadian pada 2016 silam. Iya, saya jadi sebelumnya saya sempat nonton juga karena memang saya tidak tahu, tidak paham ceritanya seperti apa. Yang kebetulan saya nonton karena memang sudah viral, rame, ada filmnya. Saya nonton. Ini sebenarnya ceritanya seperti apa, begitu ya. Dan memang sebenarnya ini berdampak sekali kepada anak saya, ya kan? Karena anak saya setiap jalan dijauhi oleh temannya, setiap jalan di umum sempat disampaikan bahwa kamu pembunuhnya, Dani, seperti itulah. Jadi dibully lah ya seperti itu. Tapi ini sesungguhnya yang saya tangkap bahwa masyarakat menginginkan bahwa kasus ini juga supaya lebih terang benderang, terungkap ya pelakunya yang 3 orang ini yang memang masih belum tertangkap ini supaya bisa diketahui pelakunya. Jangan sampai ada lagi ini bulian atau fitnah, hoax, berita-berita hoax yang nyampe kepada anak-anak saya. Kita ke Ramadhani boleh Ibu? Kita ke Ramadhani, kita dengarkan apa yang dialami oleh Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab apa saja yang dialami oleh saya. Mungkin salah satunya ya benar kata Mama, dibully dan dijauhi oleh teman-teman saya. Kayak setiap jalan pokoknya mata itu selalu tertuju kepada saya. Kayak saya setiap jalan keluar ada yang nanyain, ada yang neriakin, "Woi pembunuh." Gitu. "Woi inilah." Ya kayak seperti itu. Ada beberapa yang saya tanggepi, ada juga yang tidak gitu. Ah udahlah langsung pulang aja. Rama tahu awal mulanya siapa yang tiba-tiba memunculkan itu dan jadi viral di media sosial? Kalau yang memunculkannya siapa yang pertamanya saya tidak tahu sama sekali. Tapi pada saat itu teman saya ngirimin link dari medsos, baik TikTok maupun Instagram, "Lu viral nih Ram," katanya. "Ada yang nyangkut pautin lu karena lu sebagai diduga sebagai pembunuh." Tapi saya menyikapinya, ah udahlah biarin aja, udah biasa kayak gitu mah. Paling juga gak akan viral gitu. Itu mah cocokologi aja, saya bilang kayak gitu. Awalnya saya lihat di TikTok, penontonnya cuma 100, ya gak akan viral juga, gak akan meledak juga gitu. Saya diemin 2 hari, 3 hari, kok
tiba-tiba ada yang DM, weh pembunuh, klarifikasi dong katanya gitu. Terus di TikTok saya lihat udah 1 juta, udah 100.000 yang lihat. Dan nambah liar aja gitu semuanya. Betul-betul 2016 tidak ada sama sekali. Tidak tahu sama sekali mungkin dari Rama. Kejadian yang menimpa Vina dan juga 2016 betul yang mama saya sampaikan, saya masih SD. Dan bahkan ada satu akun TikTok itu ya mungkin lucu ya. Ada yang ngotot banget gitu loh. Ada yang ngotot banget bilang kalau ya mungkin ini anak SD jadi ketua geng motor gitu. Anak SD mana yang jadi ketua geng motor gitu loh. Kaki saya aja belum nyampe buat nyetang motor gitu. Jadi nggak masuk akal sama sekali gitu loh. Cerita-cerita mereka ini. Yang paling pahit apa Rama yang dialami? Ya mungkin saya salah satu korban bully, tertindas ya. Mungkin di depan umum saya selalu diliatin, selalu ditanya pembunuh lo, ini lo. Ah dasar keluarga pembunuh, kayak gitu. Sebenarnya saya menyikapinya ya biasa-biasa saja. Tetapi saya nggak tega kalau misalnya mama saya tuh neteskan air mata. Gitu. Karena saya jadi korban bully gitu. Karena saya pengen lihat mama saya tuh nangis akan saya karena kebahagiaan, karena bangga punya anak kayak saya gitu. Tapi kan sekarang kan saya kan dicap sebagai pembunuh. Gitu. Bu Ayu? Iya, terima kasih. Jadi ya saya prihatin kalau dengan keluarga Vina ya, prihatin karena memang saya sangat concern ya terhadap perempuan karena saya memang karena kasus ini bullying terhadap perempuan, kemudian juga terjadi kekerasan terhadap perempuan. Dan sekarang hari ini anak saya terkena berita hoax, fitnah ya yang membawa dampak juga kepada anak saya. Mudah-mudahan anak saya dengan pemberitaan yang sebegitu banyak berita hoaxnya kepada anak saya, mudah-mudahan anak saya juga selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Rama, ada yang ingin disampaikan mungkin ke keluarga Vina? Ada kakak kandungnya Vina yang ada di samping Rama? Ya, yang pertama, yang paling utama saya turut berduka cita pada keluarga Vina. Dan semisalnya butuh bantuan atau apapun ya, yang bisa saya lakukan, apapun gitu. Saya ingin bantu, saya berserta keluarga ingin membantu apapun itu. Agar kasus ini segera terungkap. Agar nggak ada korban seperti saya lagi gitu. Saya takut ada korban selanjutnya seperti saya gitu loh. Rama-rama yang selanjutnya. Yang diduga-duga oleh netizen. Jadi untuk saya stop di saya aja. Cukup di saya aja. Seperti itu. Kak Marliana, kami ingin suaranya sedikit. Kak Marliana boleh bersuara dengan banyaknya mungkin tuduhan ke orang yang sudah membantah. Ia bukan pelaku sama sekali, tapi disangkut pautkan dengan kasus yang menimpa adik Anda, Kak Marliana. Sebenarnya saya juga kurang setuju ya. Tolonglah jangan menjudge karena namanya sama, terus di 100% kan dia pelaku. Kita cari tahu dulu kebenarannya. Gitu. Baik Kak Marliana, kita ke Bang Johnson. Kejanggalan apa yang Bang Johnson telaah dari kasus yang menimpa Vina ini? Bang Johnson. Mohon maaf, sebelumnya boleh saya sampaikan sesuatu dulu? Boleh, Ibu Titin silakan. Saya pengacara dari kampung, Mas. Tapi apapun, kalau saya menghadapi sesuatu, biasanya saya pelajari dulu. Kalau saya dapat klien, saya pasti pelajari dulu di mana. Saya tidak paham dengan pertanyaan tadi. Mohon maaf kepada dari kantor hukum Hotman Paris ya. Pak Hotman Paris dengan segala hormat. Saya agak kaget tiba-tiba, kenapa baru sekarang? Saya fakta, dia fiksi. Akhirnya kan pusing, saya yang emosi. Jadi idealnya, eloknya, seperti Bang Johnson, ketika akan bicara di sini, Bu boleh nggak lihat berkasnya? Harusnya kan eloknya begitu, biar tahu kita posisinya di mana. Nggak ujuk-ujuk nanyain, saya kan tidak tahu apa yang terjadi.
Baik. Mau nanya ke siapa? Kalau pengacara kan biasanya nggak begitu cantik. Biasanya saya dipercaya kasus-kasus. Apa sih ininya? Kita cari tahu sampai di mana sih? Kalau perlu kan Mbak nggak ada urusan dengan saya. Loh kok Bu Titin punya berkas? Mbak kita bedah dulu yuk. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Ini berkas ini pernah dihadirkan di persidangan loh. Kita perdebatkan loh. Sambil saya tunjukkan ke layar Ibu. Kenapa sih mesti fiksi dulu, nanya dulu, kenapa sebelumnya nggak cari tahu? Kan saya juga terbuka. Mbak boleh nggak lihat berkasnya, saya pengen tahu. Saya kalau saya pengacara kampung Mbak, biasanya begitu. Biasanya begitu kalau saya dipercaya satu kasus, tar dulu, kamu pernah nggak pakai pengacara lain? Coba berkasnya mana? Coba saya lihat deh, nggak ujuk-ujuk nanyain. Jadi mohon maaf Mbak, mungkin gaya kota kayak gitu. Kalau di kampung enggak. Pelajari dulu, ya, pahami dulu. Mbak kan bisa cari tahu ke saya. Jawab ya Bu, saya jawab ya Bu ya. Jadi kalau ada pertanyaan Mbak ke saya, tidak akan saya jawab. Ya udah ngapain Ibu ngomong kalau begitu. Di sini nih kita bukan berdebat Bu. Saya diundang di sini ini mendengarkan, bukan berdebat. Kenapa Ibu jadi marah-marah? Langsung masuk ke pokok perkaranya, ya. Bu Putri, langsung masuk ke materinya. Jadi begini. Kalau Ibu ini menyampaikan, Mbak tanya dulu berkas saya aja baru ketemu Ibu malam ini. Saya dapat nih berkas dari Pak Jody, dapat saya berkas. Saya pelajari baru hari ini. Kalau Ibu bilang saya, tanya dulu Mbak, mana ada waktu kita mau membaca segitu banyak berkas. Saya kesini datang tuh bertanya Bu, bukan marah. Jangan Ibu tanggapi marah, karena kami ini pengacara baru. Gak ada beda Bu, pengacara kampung sama pengacara kota sama Bu. Ilmunya pun sama, sekolahnya pun sama. Jadi Ibu jangan merasa kayak kami datang bertanya, bukan menyalahkan. Justru kami bertanya Bu, sekian tahun, 8 tahun upaya-upaya Ibu kenapa baru mencuat sekarang. Kami juga mencari berita-berita di 2016, tidak ada berita Ibu kami lihat. Adanya berita lain, berita pembunuhan. Begitu. Jadi kita jangan ngebahas kalau saya pengacara kampung, itu bukan konteks permasalahannya. Kita ini bahas ada statement dari klien Ibu yang menyatakan dia tidak bersalah. 8 tahun dia menutupi ini, itu konteksnya Bu. Tapi berkas-berkas Ibu Putri juga sudah pelajari, sudah baca secara seksama. Saya di sini justru membaca Mas. Di sini ada, saya membandingkan dari berkas BAP ini dengan hasil otopsi, itu hampir sama. Sementara BAP dulu baru keluar otopsi. Bagaimana saya bisa percaya perkataan dia sebagai mantan narapidana adik ini? Saya tidak menyalahkan dia, maksud saya kami ini bertanya karena kami juga mempelajari ini berkas. BAP ini baru kami dapat tadi Bu. Tim saya yang bawa dari Bandung, begitu. Saya juga pasti akan minta dengan Ibu, Bu kami nanti minta berkas itu kami pelajari. Mari sama-sama kita bedah kalau memang ini kesalahan institusi Polri kita bongkar Bu. Begitu. Tujuannya satu, kita sama-sama untuk mengungkap kasus ini agar terang benderang. Bang Johnson, Pak Arianto dan juga Bang Fredrik belum bicara, sesaat lagi pemirsa hanya di Catatan Demokrasi. Kami segera kembali.